Nah, tapi kan lu punya usaha sampai sekarang, Moge itu? Bangkrut Om. Kemarin kan itu kenapa gue masuk ke media, dapat undangan A, B, C, karena memang mereka mintanya untuk menceritakan kesusahan gue. Sebenarnya gue nggak mau ngomong itu sebenarnya gitu loh. Gue terima keadaan gue sekarang kayak gini kok, nggak apa-apa. Jadi lu kalau ketemu bokap cuma mau meluk seharian? Gue kayak jujur ya, tadi ini di belakang nih, gue ngeliat Om, mana kayaknya. Gue iri tau ngeliat lu. Iya. Gue sendirian sekarang. Iya ngerti. Sorry Om ya. Oke. Sayangin bokap lo. Nyokap, bokap, udah. Nggak ada waktu lagi bro. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama anak seorang legendaris musik, Calvin Dores, Mamen. Halo Om. Ya Allah, akhirnya kita ketemu lagi. Akhirnya Ya. ketemu kedua kali Om ya? Ya kemarin ini kita sama-sama satu organisasi lah. Iya. Ya kita ada satu organisasi yang kita ketemu-temu. Oh ya ini, ternyata anak dulu gue ngefans sama almarhum bapaknya. Dedi Dores, bayangin bapaknya Dedi Dores. Dedi Dores loh. Dulu Dedi Dores tuh kalau yang nggak tahu, beliau seorang pencipta lagu, seorang produser, seorang pencetak hits, dan dulunya kalau nggak salah sempat menjadi gitarisnya God Bless ya. Keyboardis Om. Keyboardis malah ya. Keyboardis, papa tuh aslinya keyboard. Keyboard aslinya. Asli. Tapi di God Bless pernah ya? God Bless. Sempet ya tuh. Di God Bless jadi keyboard. Iya makanya ini luar biasa. Apa kabar Calvin? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan, dua-duanya tuh gue sebut. Vin, gini Ya. Vin, lu kan ini salah satu yang mungkin orang pengen tahu rasanya ya. Oke. Gimana jadi anaknya seorang legend? Ini legendnya nggak kaleng-kaleng nih, legend nih, benar legend nih. Mana ya? Pasti awalnya biasa aja dong. Sih. Biasa aja kan? Biasa aja, nggak ada yang beda. Cuma beberapa tempat ada yang tahu, mungkin ada yang tahu saya anak papa. Bedanya di situ aja sih Om, paling beban aja sih saya ngerasanya. Oke, lu waktu lu tahu kan namanya anak ya pasti kan biasa aja orang ketemu tiap hari Iya. ya kan gitu. Biasa aja lu nggak begitu tahu. Begitu lu tahu bahwa anjir bokap gue gede banget namanya ya. Nah itu perasaan lu gimana tuh, Ben? Itu tadi gue jadi malah down. Gue Awal-awal tuh? Oh iya, down. Apalagi gue selalu disamakan. Karena gini ya, mungkin profesi gue memilih untuk ini Om ke jalur musik gitu ya. Itu gue nggak bawa nama bokap loh. Ya, 2008 pun waktu itu gue dong. kontrak sama Universal Musik. Nama lu kan di Calvin Dores. Iya, itu walaupun KTP emang namanya itu. Oh, iya, KTP emang namanya itu. Gue nggak bawa itu, tapi tetap ke bawah gitu loh Om. Nah, itu jadi kayak, aduh gimana ya, gitu. Oke, gini. Lu kan bokap nih. Bokap sama nyokap lu punya anak berapa? Bokap sama nyokap, 2. Gua sama adik gua. Oh berarti berdua bersaudara? Berdua. Oh oke. Adek lu cewek cowok? Adik gua cowok. Musisi juga? Enggak, dia akademis. Oh akademis, dia beda nih? Ya. Beda. Oh ada lagi, keluarga bokap ada lagi? Ada lagi. Jadi Oke. dari yang kedua, ini kan nyokap itu ketiga. Oke. Yang kedua, musisi juga kakak gua. Oke. Di Amerika. Oke. Oh itu anaknya musisi? Musisi, gitaris, Oke, oh, cewek. oke. Oh, cewek? Cewek. Wow. Dan kalian dekat semuanya? Satu sama lain? Oke, good. Nah, ketiga, maksudnya di atas gua nih, di atas gua persis, Kambot, Kadimas, dia musisi juga. Dia kalau dia di situ dekat gua sih di Serpong teman dia. Oh di sini juga? Musisi juga tapi? Musisi juga, dia arranger, kalau dia arranger. Oke. Cuman yang di depan, katakanlah di on stage ya gua Om. Gue yang di depan gitu. Mereka semua tuh player gitu loh. Oh mereka di belakang layar lah? Belakang layar semua. Kalau lu nyanyi berarti? Gue nyanyi.
Oh iya. Gitu. Nah ini beratnya buat lo. Nah itu. Satu Lu yang tantangan di buat depan, gua. seorang anak Deddy Dores. Ekspektasi orang tinggi ya tentang lo. Banget Om. Oke. Itu dia, sedangkan gua tuh nggak sama bokap kan Om ya. Dalam arti Oke. nggak sama, dari genre pun beda. Ya Mungkin pasti zamannya beda lah. zamannya beda. Kalau suara, entah kenapa, gue kalau bawain lagu bokap, memang kata orang nggak kata orang yang suka dengerin gue kalau bawain lagu bokap, suara gue bokap banget katanya. Suaranya bokap banget. Oke, Jen, ini timbrenya hampir sama lah. Iya. Oke. Hanya bedanya mungkin karena gue suka pop ballad. Ya, ketika gue nyanyi lagu gue ya beda. Oke. Bokap tuh pop ballad juga kan? Enggak. Papa apa namanya? Apa sih namanya? Gue jadi lupa tuh. Melayu ya dia itu apa namanya? Pop rock. Iya, pop rock, lebih ke pop rock. Pop rock, lebih ke Papa. pop rock. Nikah di rumah juga lagu bokap tuh ya? Bokap. Oke. Sekarang gini yang gue pengen tanya. Waktu lu dulu sama bokap, tinggal kan pasti serumah dong. Bokap tuh nyuruh nggak sama lu? Lu harus jadi pemusik? Enggak. Enggak. Oke. Bokap tuh Atau lu nggak boleh jadi pemusik? Enggak juga. enggak. Kalau anak cewek iya. Anak cewek nggak boleh. Boleh. Oke. Lu dimanja nggak sama bokap lu? Kalau dimanja, iya. Gua apa ya Om? Gua tuh bokap dan di keluarga besar pun tahu gitu kalau gua tuh bokap tuh ngambil istilah gua tuh anak emas katanya. Anak emas. Karena pada saat gua lahir itu nikah Ardila meledak gitu. Oh, bokap menganggap lucknya ada di lu nih. Lucknya ada di gua. Oke. Disitulah gua jadi kayak apa ya, mungkin kalau gue bisa tarik ke benang merahnya seperti dulu kalau orang lihat sekarang, mungkin Calvin Dores itu dulu avatar 90-an Om. Gitu kali ya. Oh, botak gitu? Gimana coba? Rafathar anak Raffi Ahmad Om. Oh, Rafathar. Gue kira Avatar. Kayak gitu. Rafathar. Iya. Oh, oke. Nah dulu gini Om, gini juga banyak teman-teman musisi yang apa sama papa juga dulu kayak Om ya Om Pai, Sleng. Ya, oke. Terus Om apa namanya Dewa Bujana suka main ke rumah. Terus dan ya teman banyak juga sih, gue nggak bisa nyebut apa tuh, lupa soalnya gitu. Mereka masuk ke rumah nggak assalamualaikum, masuk aja karena udah saking kenalnya gitu. Karena base camp lah kayak base camp. Ya, katanya. jadi Oke. ya jadi kayak kalau gue lihat di kontennya Raffi Ahmad yang dulu ya, gue nggak tahu kalau sekarang gue nggak pernah lihat lagi gitu. Lalu lalang orang rame itu kayak rumah gua dulu kayak gitu. Seperti apa lu diperlakukan anak emas tuh? Ya kalau dibilang dimanja emang dimanja banget sih Om. Sama bokap ya. Kalau mau nyokap enggak. Oke, sama bokap. Gitu. Apa yang lu mau Ya kasih? itu lucunya gini. Dulu kan gue tinggal di Meruya Ilir. Terus gue ada emang di teras rumah tuh ada sekian mobil. Wah, pokoknya megah lah ya. Megah, banyak gitu. Menurut gue hal yang biasa waktu itu Om. Waktu itu, oke. Waktu itu. Hal yang biasa. Hal yang karena biasa emang buat ada gue terus. karena memang ada gitu. Oke. Nah, gue punya supir gue dulu namanya Om AA, gue panggilnya Om Jin. Karena mirip zaman dulu Jin dan Jun Om. Nggak tahu? Oke. Nah, gue bilang, Om nggak mau bilang papa nggak mobilnya Skudo nggak mau. Gue bilang nggak tuh Pak, sama si papa. Pak nggak mau Pak, ganti mobil aja Pak. Maunya pakai apa aja lah, itu Mercy dibeliin C200 dulu. Gue padahal gue TK. Sampai Om. sebegitunya ya? Iya, Oh, padahal TK itu? gue TK itu gue. Padahal lu nggak nyetir juga ya? Enggak, tapi setiap kali gue dianterin sama Om AA nih, supir gue dulu, gue selalu dinaikin di sini, terus gue megang setirannya, begini. Gitu yang gue inget gitu. Ya. Sebegitunya gitu Om. Oke. Gitu. Sekarang keadaannya sama yang dulu masih sama apa enggak? 180 derajat Om. 180 derajat. 180 derajat, bener. Berarti semua yang dari bokap semua udah nggak ada? Nggak ada. Kenapa bisa nggak ada? Mungkin ya itu Setelah bokap nggak ada? transisi Om, nggak setelah bokap sebenarnya. Lagi ada bokap pun udah mulai transisi. Oh. Sebelum akhirnya kita down.
Gitu. Berarti lu mengalami transisi itu. Iya. Nah, anak manja gimana ngalamin transisi itu? Siapa? Anak manja itu gimana menghadapi transisi? Oh, sangat tidak kuat sampai kena mental om. Oh iya. Gua Contohnya? masuk ke psikiater om 5 tahun. Enggak, kenapa? Apa yang lu rasain pada saat itu gara-gara apalah gitu? Gara-gara nggak siap mentalnya itu pertama karena utang. Siapa yang berhutang? Bokap. Oh bokap, oke. Terus keadaan ekonomi gua. Maksudnya ya keluarga gua. Nggak siap susah sih. Terus terang, waktu itu gua nggak siap susah. Lu atau keluarga lu? Gua yang nggak siap susah. Lu nggak siap susah. Susahnya menurut lu waktu itu apa yang membuat lu jadi stres? Apa? Contohnya apa gitu? Yang parahnya ya, ketika gua punya, kan transisi itu mulai parah tuh anak gua udah lahir om. Oh lu udah nikah, berarti udah gede Udah, lu ya? anak gua, bini gua tuh tahu, bini gua tuh zaman pacaran dulu aja kita bolak-balik. Maksudnya kita pacaran tuh naik moge, kadang ganti mobil A, B, C, D. Oh naik moge. Bini gua udah kenyang dengan hal itu waktu itu, om ya. Sampai akhirnya habis, gue juga mikirin bini gua udah gue ditinggal nih pasti. Ada kepikiran itu om, gua. Waktu dulu lu nikah, lu udah kerja apa belum? Kan gue dulu usaha om, gue jual beli motor dulu. Oh oke. Iya. Jual beli motor besar itu? Jual beli motor besar itu gue. Oke. Terus transisi itu mengganggu lu situ, pikiran tuh bini ntar gimana? Bini ntar gimana? Kenapa kan gak ada urusan? Terus anak gua yang gue pikirin, yang paling parah pasti anak gua sih yang gue pikirin banget. Kayak sekarang aja gue maksudnya masih suka memikirkan hal itu ya. Karena pada saat gua seumuran mereka, paham kan om? Gua, Lu dapetnya yang terbaik semua. ya, gua ngerasa kayak ayah gagal aja gitu loh. Duh, gue jadi bokap nggak berguna banget buat anak gua. Waktu itu stres jadinya ya? Banget om. Oke. Lu Sampai menyalahkan minum siapa obat, waktu tenang, itu? Om. Menyalahkan siapa waktu itu? Gue nggak pernah menyalahkan orang lain. Oke. Jalan diri gua. Karena gue terlalu manja. Pernah nggak lu discuss sama bokap, Pak kenapa jadi gini sih gitu? Pernah nggak? Waktu itu ya? Waktu itu enggak sih, karena waktu itu bokap jarang banget ketemu gua. Oh jarang bokap. Jarang. Sekali yang ketemu paling lama sejam paling. Dan itu nggak ada waktu ketemu berdua, Om. Kenapa? Pasti ada teman-temannya. Iya kenapa? Maksudnya kan ada di rumah. Iya ada di rumah, tapi kan gue beda rumah, Om, dulu. Oh lu udah sendiri? Gue udah sendiri, karena gue udah nikah waktu itu kan. Oke. Gue udah misah sendiri sebenarnya pas bokap. Oke. Bokap masih ada pun, gue udah keluar ngontrak rumah gue. Jadi kalau teman-teman, misalnya yang berita sekarang beredar kan, Kelvin tinggal di kontrakan sebenarnya bukan pas bokap nggak ada. Dari waktu bokap itu? ada pun gue udah keluar, cuma bedanya rumahnya dulu satu rumah. Oke. Gitu, karena kan petakan banget gue, gitu. Oh iya. Bedanya itu. Oke. Waktu lu udah sampai di titik waktu pada saat itu adalah bokap turun terus. Itu bener-bener drastis turun. Banget Om. Jadi semua rumah lu yang besar dan mobil-mobil lu yang banyak tuh nggak ada semua? Enggak ada. Ada bokap yang ketipu, ada yang ketipu juga. Ada yang bokap kalah. Kalah apa? Judi Om ya. Oh bokap seneng judi dulu. Banget. Om. Oh itu ya jeleknya ya? Sebenarnya poin terbesar itu situ sih sebenarnya. Makanya ini buat pelajaran juga sih buat teman-teman yang mungkin masih main judi ya. Om. Ah lu nggak ada tuh dulu, Pak udah dong jangan judi dong gitu. Susah ngasih tahu dia. Kadang suka ngumpet-ngumpet juga Om dulu. Main ke laptop aja di waktu itu maksudnya jam 8 aja waktu itu udah down ternyata ya walaupun nggak sama Arab sekarang gitu. Dia cuma gitu. Ngapain tuh gue bilang? Enggak. Langsung tutup. Gue tahu, maksudnya apa ya? Gue tuh orangnya peka banget Om. Oke. Ini disclaimer nih. Oke. Gue tuh peka banget orangnya. Gue ngeliatin gerak badan orang aja. Gue kayak tahu nih orang ngapain nih. Tahu gue gitu loh. Oke. Kita tahu kalau bohong gitu loh. Bohong nih. Gue udah tahu. Tuh, pasti begini. Oke. Gitu. Oke. Gua nggak tahu. Tapi kan pada saat itu ya, bokap itu kan, wah ciptaannya banyak banget kan. Itu tidak membantu keluarga lu untuk Naik. survive atau Survive. survive lah at least. Mungkin tidak dengan seperti yang bermewah-mewahan kayak zaman dulu. Enggak. Survive lah. Survive iya. Waktu itu ya. Cuman kan ada satu utang itu. Yang kemarin gue sempat salah paham sama ponakan gue. Yang kalau satu utang itu sebenarnya utang
bokap janjiin moge sama gua. Dan sebelumnya, sebelum kejadian itu, bokap tuh pernah minjem uang ke gua karena dia kalah di Genting. Gua kirim sekali, terus dia balik buat pulang. Ketika udah nyampe pulang, dia minjem lagi. Vin, lu ada motor apa? Pulang ada IR nambah. Berapa IR? Oh ini sekian. Ini, Papa minjem dulu dong nih. Ntar Papa ganti gini-gini. Karena gue udah capek dengan hal itu begitu terus. Dan kakak adik gue tuh nggak ada yang tahu om kayak gitu. Ya tahu cuman Om Heru, supir gue tuh. Om Heru, Ruben, supir bokap gue. Itu tahu tuh dia. Nyokap gue tahu hal itu. Gue kesel dengan hal itu. Pah, udahlah. Sekarang gini nih, Apin jual di motor ya. Ini Apin jual, tapi Papa beliin Apin R1. Oh, apa tuh R1? Yamaha R1 1000 cc. Oh ya boleh. Dibeliin lah tuh R1. Tapi nggak langsung beli gitu juga. Jadi lucu juga nih ceritanya. Berapa lama kemudian? Sebulan lah om, nggak lama juga sih. Dibeliin R1 akhirnya? Dibeliin walaupun nyicil ke temen gue. Oh iya benar, tapi bokap niat mau bayar. Emang niat mau bayarin. Oke, terus gitu. Good dong. Nah, karena ini sebenarnya yang punya R1 itu teman deket gue lah. Oke. Namanya Adit dia. Nah, gue bilang si Adit mau jual motor, gue bilang, Dit, motor R1 mau jual, Dit. Dia berapa sekian? Oh, gue bayarin lu. Ya pengen sih, masalah duit gue kurang. Gue cuma megang 40, gue bilang gitu kan. Masih sebanyak banget nih kurangnya. Karena dia percaya banget sama saya. Jadi itu. Udah lah bro, kalau mau bayarin, nih STNK, PPKB, kunci, motor tuh, bawa pulang aja. Oke. Gampang lu bayar apa? Oke. Hah? Saya langsung, lu bener serius nih? Iya, iyalah kenapa sih lu? Langsung telepon bokap dong lu? Telepon gue langsung, Pak ini ada gini. Coba mau bawa motornya sini, Pak mau lihat. Oke. Bawa lah tuh ke Bintaro, set. Mau ke Bintaro, ada bokap ya. Ini bayarin lu tuh, kasih cepek. Gue tap tuh cepek, gitu loh om. Masih ada sisanya. Nah bokap janji lah tuh sama Didit. Ini kekurangannya om kasih tanggal 17 Mei Dit. Oke om. Terus Hamin 2, bapak lagi di Singapura waktu itu. Sebelum meninggal. Dibilang Vin, nanti tanggal 17 kan bapak balik nih 17 Mei. Ketemuan di depan Premier Bintaro tuh Lotte Mart. Ngapain pak? Yang kopi di Kopi Bean ketemu si Adit lah. Katanya. Mau ngasihin R1. Oh iya. Oh, gua bilang. mau dibayarin. Mau lunasin nih. Mau lunasin, oke. Taunya hari itu bokap meninggal om. Gitu. Ya gue ngerasa bertanggung jawab lah dengan hal itu. Karena kan temen gue si Adit. Tapi udah kebayar? Alhamdulillah udah lunas om sekarang. Enggak, sama bokap langsung hari itu? Enggak. Oh belum ketemu nih? Enggak ketemu. Jadi paginya, 17 Mei pagi bokap malam meninggal. Kan janji sore. Om. Duitnya nggak dikasih ke lu juga? Enggak. Gue nggak tahu tuh duitnya kemana. Ada apa enggak? Berarti bokap tidak membayar itu akhirnya? Keburu meninggal? Keburu meninggal. Motornya masih ada? Motornya digading bokap juga. Oh. Masih ada di Gading Serpong malah. Sama teman gue ada. Sampai sekarang. Motornya sih terawat ya. Karena teman. Oke. Gitu lah. Berarti akhirnya lu menyelesaikan utang bokap itu sama teman? Ya karena gue berusaha bertanggung jawab lah ya. Karena ini teman gue juga om gitu kan. Kasian lah gitu. Ditahan-tahan ya. Udah gue bela-belain dengan royalti yang gue dapat dari bokap. Ya gue sisihin lah itu. Ya misalnya dapat. Nah, tapi kan lu punya usaha sampai sekarang, moge itu? Bangkrut om. Itu bayar-bayar utang yang lainnya kan juga ada. Entah utang gue atau utang bokap gue. Dua-duanya gue juga punya utang juga kan. Oke. Akhirnya ya itu habis gitu aja. Sampai nol. Sampai nol? Bener-bener nol. Tapi untungnya lu punya rumah? Nggak ada. Lah itu yang kata lu, itu yang lu pindah sendiri? Rumah sendiri? Bukan rumah sendiri, itu nyewa. Oh ngontrak? Rumah yang bokap juga udah hilang? Hilang. Sama lu dulunya? Hilang, itu di ini mah Bang ini SP itu. Oke. Kita lagi nongkrong begini gitu, nyokap gue lagi ngeriung. Tiba-tiba orang bang datang. Kita kasih waktu 48 jam, nggak usah berapa. Buat angkat kaki. Kenapa nih bang ini? Kasih surat itu. Oke. Mau gimana om? Oke. Bawa badan aja gitu. Keluar Keluar kemana tuh men? ke rumah ngkong gua.
Rumah ngkong gue di Ulu Jami. Kalau orang-orang di Ulu Jami taunya tuh rumah Idores tuh di Ulu Jami. Padahal bukan rumah bokap tuh. Itu rumah ngkong gue dulu. Ngkong tuh nyokap, bokapnya Dari nyokap. Nyokap, oke. Iya. Pindah ke sana. Pindah ke sana gue akhirnya. Oh, jadi bareng sama ngkong lu lah. Iya. Itu lu, istri lu juga? Enggak, istri gue mah, wah masih jauh. Kalau itu masih jauh. Itu masih jauh tuh, Om. Itu masih jauh ya? Itu berarti nyokap lu doang beda sana? Nyokap gue, adik gue. Gitu. Dan masih ada, bokap juga masih ada rumah di Kelapa Gading juga waktu itu mah. Di Kelapa Gading masih ada, di Cibulan masih ada. Oke. Yang membuat lu, kata tadi barusan lu ngomong katanya lu tinggal di rumah petak akhirnya. Kenapa men? Kan ada rumah ngkong lu. Nah itu, anehnya. Ini kan di keluarga gue ini ada 2 pion nih Om. Ada 2 pion penyanggah nih, penyanggah rumah gitu lah. Ini sebelum bokap gue meninggal, ngkong gue duluan yang meninggal kan. Oke. Ngkong gue meninggal, keluarga bokap gue, keluarga nyokap gue begini. Oke. Nah meninggal bokap nih, kita masih bisa survive lah katakan. Bokap gak ada nih, udah ambruk semua Om. Ambruk semua. Nah rumahnya? Berikut rumahnya. Jual? Jual. Rumah ngkong. Kalau rumah ngkong ini kan orang DKI Om dulu. Dia kerja di DKI, dipercaya sama Pak Ali Sadikin dulu kerjanya kan. Ngkong ini ketipu waktu mau jadi DPD Pasar Jaya Om. Ketipu sekian ratus juta gitu. Waktu itu tahun berapa ya gue lupa itu teman. Kalau nggak salah. Nah itu rumahnya diambil? Ya ketipu itu. Nah jadi beruntun tuh mulai. Pas rumah ngkong keambil lagi, lu nyokap gimana? Tinggal di mana? Nah, gua sama nyokap ini gue ceritain aja kali ya biar nggak pada salah nih. Nyokap gua tuh memang tahun 99 tuh sebenarnya dia tuh udah cerai sama bokap gua. Cerai di bawah tangan. Apa tuh cerai di bawah tangan? Cerai di bawah tangan tuh. Kawin di bawah tangan gue tahu. Cerai di bawah tangan itu nggak pakai pengadilan agama Om. Jadi antara you and me aja udah gitu. Pokoknya kita cerai gitu? Iya, ya pakai perjanjian aja biasa. Udah bokap nikah lah. Ditalak lah ibaratnya. Karena ada karenanya. Kenapa? Karena bokap sama nyokap cerai ini karena bokap gue poligami, nyokap gue gitu loh. Nah, jadi nyokap gue tuh nggak kuat. Udah berapa ya 4 bulan apa nggak salah. Bertahan 4 bulan doang. Akhirnya nyokap minta cerai sama bokap dicerain. Tapi kan media nggak tahu kalau nyokap sama bokap tuh udah cerai. Karena memang pada dasarnya di Menteri Keagamaan juga nyokap sama bokap gue sampai saat ini masih suami istri. Jadi cerainya cuma talak doang, nggak diurus lah surat. Iya. Nah bokap menjalankan lagi kehidupannya dengan istri barunya. Lu sendiri? Nyokap nikah lagi. Punya 3 anak. Gua, adik gua, kita kayak orang kehilangan arah. Nyokap nggak tinggal sama lu juga sama adek lu? Jadi lu sama adek lu sendiri nih? Iya. Kenapa lu nggak ikut nyokap? Wah ini panjang nih. Oke. Berarti nyokap sendiri lagi hidupnya? Ada hidupnya lagi. Udah membaik lah dia sama keluarga yang baru? Waktu itu ya. Karena nyokap dapat orang ada lah waktu itu. Lu nggak ikut bokap juga? Gue disuruh sih, cuman gue lebih nyaman tinggal sama ngkong gue pindah kalau kita di Pondok Aren Om. Ngkong gue beli rumah di Pondok Aren, gue ngikut di situ. Gue ikut sama ngkong gue. Aman dong berarti, masih ada rumah lah. Udah kejual juga tapi Om. Gitu, panjang lah pokoknya. Sampai akhirnya lu tuh tinggal di rumah petak? Sampai akhirnya habis dan tinggal di kontrakan. Sama bini lu sekarang? Sama bini gua, anak gua, emak gua, adik gua. Nyokap juga? Lah kan nyokap udah 3 petak Om. Nyokap sama mantan suaminya udah cerai. Nggak dikasih rumah juga? Enggak. Sebenarnya kasih sih, cuman nyokap tuh kayak udah ya nggak mau gua, udah mungkin dia udah sakit hati apa gimana kali. Pokoknya nyokap orangnya keras lah ya. Keras, mama tuh keras orangnya. Nah, sampai di titik sini. Tapi kan lu seorang anak Deddy Dores, men. Iya. Royalti gue nggak tahu. Royalti bagus ya dari sana? Dari lagu-lagu bokap yang banyak itu? Sebenarnya kalau dibilang bagus, gue jujur
di aksi di satu perkumpulan kita ini. Kadang gue kalau kemarin terus kenapa gue gabung ke teman-teman karena sempat tersendat kan Om ya. Nggak cair. Bang sebelum peristiwa itu menurut gue sih royalti bokap tuh gede banget Om menurut gue. Good dong. Terus? Menurut gue tuh gede banget. Gue pernah dapat waktu itu sampai 74 juta sendiri Om. Oh ini udah itu kan bagi 5 Om. Iya maksudnya udah sama yang lainnya juga sama. Udah potongan, kita bagi 5. Good dong. Satu anak 75, 74 coba. Gede banget Om. Temen gue si Bimo cuma 250.000. Nah itu loh maksud gue. Waktu itu masih ada utang Tom. Begitu utangnya habis nih, lunas. Oh lu bayarin? Ya kan gue doang yang bayar Om sendiri. Ya karena utangnya sama temen lu ya? Iya. Oke. Gue potong tak. Udah habis nih utangnya. Plak, bokap udah gak ada utang? Nggak ada. Bokap alhamdulillah utangnya udah beres. Malah kagak nongol nih. Makanya kenapa gue masuk aksi. Ketika gue masuk aksi, ya udah sekarang gue mungkin ditakdirkan. Dari LMK atau dari apa yang tidak masuk atau pas masuk lu nggak dikasih? Kan banyak nih kakak beradik lu. Kalau yang waktu gue sebelum masuk aksi memang dari LMK belum dikasih. Kan waktu itu kan emang mungkin digabung bagaimana bahasanya lah gitu Om. Karena suka begitu ya. Makanya lu masuk aksi pengen tahu gitu. Pengen tahu perkembangannya gimana. Setelah gua masuk aksi nggak lama cair tuh. Gede. Sekarang 25 juta waktu itu. Seorang 25 juta. Oh good. Ya. Tapi nggak sebesar dulu tapi oke lah. Tapi oke lah. Gua makanya tadi mau ngeluh di asosiasi. Pas gue liat temen gue di berdua 200.000 kagak jadi dah kan. Mau ngeluh, ternyata gue gede nih. Iya. sampai Mas Bio, weh keren gue baru gitu semua kan. Weh cair gitu ada kan. Kemarin, aduh, saya bilang aduh, jadi mau ngeluh jadi kagak jadi. Jadi malu ya. Malu nah pas ke sekarang ini begini udah ada perjanjian memang sama keluarga juga bahwa ya gue nggak dapet Om. Maksudnya kok kan kemarin dapat karena gue nonis kan mungkin itu kali ya. Jadi yang dapat hanya 2 adik gue dan kakak gue. Cuma ada cumanya mereka tetap ngasih, cuman mungkin porsinya yang beda. Dia itu ya terserah dia. Ya udah, gue mah ya aja lah. Mau gimana? Coba. Sebenarnya bingung juga sih ya kalau ini kan royalti itu bukan urusan agama sih sebenarnya. Mau lu agamanya apa, anaknya bokap ya dapat aja. Harusnya sih seperti itu. Tapi gue nggak tahu ya kalau di. Lu dapat royalti dari mana nih? Dari LMK apa dari MUI? Semua. Bukan MUI tuh. Kalau dari MUI lu nggak dapat. Jadi kebijakannya cuman emang terus terang kakak gua pun sampai saat ini masih suka bantu kok. Masih suka bantu dia. Jadi bukan karena royalti terus gua nggak dapet terus dia begitu acuh sama gua. Enggak, gua deket banget malah sama dia. Gitu. Cuman karena wasiat bokap kayaknya ya. Wasiat bokapnya begitu sih. Terus apa yang lu kerjain men? Begitu lu susah? Kalau gua memang dari dulu tuh gua calo Om. Gua tuh calo aslinya. Karena emang otak gua tuh otak dagang. Mungkin kebanyakan main sama orang Cina kali ya. Temen gua punya Chinese kan. Jadi ya udah gua karena dulu gua jualan, cuma bedanya dulu gua punya modal. Sekarang gue nggak punya modal, ya skill gue ya di dagang gue praktekin, gue bantuin teman-teman gue yang pada jualan gitu. Ibaratnya lu marketing lah. Marketing. Maklar everything. Betul sekali. Sampai ini. Sah aja. Irwansyah aja nggak tahu nih. Jadi ponakan gue tuh kerja sama Irwansyah kan. Oh, Irwansyah tuh penyanyi itu. Ya aku memang. Iya, si Irwansyah ya. Dia bikin rumah, dia si Saskia tuh ngilangin berkas rumahnya. Nggak sengaja mungkin ya lupa naruh gimana, entek nggak ketemu. Yang bantu menyelesaikan itu ke BPN gua. Oh, lu ngurus-ngurusin jasa lah. Iya, katanya gila, gua nyangka juga lu nggak situ bitanya. Tapi akhirnya beres. Alhamdulillah beres. Oh, oke. Jadi gitu gua sampai mengerjakan itu. Bagus. Nggak apa-apa. Gua seneng kok. Maksudnya kita nggak selalu harus melakukan tuh, yang penting ada duitnya halal, sikat Pak. Benar. Iya. Yang penting gak ngerugiin orang aja sih. Gue begitu aja pikirannya lah. Tapi sampai sekarang memang
Membaik berarti keluarga lu. Bisa Lu jadi tulang punggung Bisa soalnya. dibilang sekarang ketimbang waktu nol banget ya. Oh sekarang udah lumayan ya? Ya membaik lah. Alhamdulillah. Gitu. Ketimbang waktu yang kemarin mah bener-bener ampun udah om. Hah gitu aja. Ya tapi bapak lu fighter pasti lu juga jadi fighter. Tapi anehnya nih. Yakin gue. Amin ya Allah. Aneh memang itu kuasa Allah ya om ya. Gue punya cerita gini. Ini bukan gue yang hebat, tapi ya maaf ceritanya ada yang hebat om. Waktu lagi hancur-hancurnya om, TV aja gue nggak punya di rumah. Saya nggak. TV nggak punya? TV aja gue nggak punya. Gue sampai bingung mau gimana lagi ya Allah gue bilang. Udahlah pasrah udah mau gimana terserah Allah. Nggak lama, waktu itu berita gue naik tuh om. Berita lu apa? Yang ojol. Ojol, lu pernah ojol? Maksudnya? Emang gue ojol. Emang gue Oke, ojol. oke. Jadi gue ojol. Tetapnya. Oh, apa aja lu kerjain lah pokoknya? Iya, gue sampai nguli juga om. Nguli bangunan. Nguli bangunan. Gue tahu gini-gini, gue gedor giginya, gue juga tahu nih apaan nih, banyak pasir, banyak Waduh. semen. Sekarang berarti ya, ingat, kalau mau bangun rumah, bisa tanya dia, berapa biayanya? Lu bisa tahu dong. Enggak juga, enggak sejago enggak. itulah. Cuman kenapa gue mempelajari itu, karena gue maklar properti om, waktu itu. Oh, oke. Jadi gue mau tahu gitu loh. Jadi gue harus tahu dalamnya dulu nih. Gitu. Keren. Dulu. Nah. Lu nggak malu men, anak Enggak. Deddy Dores? Enggak sih. Gitu. Keren. Ya, memang harus gitu. Kita hidup dengan with my own path gitu, jadi sendiri-sendiri pathnya. Pathnya kita tuh sendiri-sendiri. Kita nggak selalu harus sama kayak bokap, nggak juga. Beda-beda hidup itu. Iya. Ya kadang gue memang sih kayak sekarang ini jujur ya. Sekarang ini gue lebih menutup diri sekarang. Menutup diri maksudnya bukan sombong gimana om, bukan. Cuman gue mau membenahi diri gue, kayak gue rasa ada yang salah dalam diri gue ini. Gitu. Lebih apa ya, gue suka ngomong sendiri kan orangnya om. Jadi membenarkan diri dulu lah baru. Jadi lu pengen berusaha apa yang kurang, lu pengen perbaiki terus Iya, gitu. itu Oke. om. Iya, good. Berarti Ya sekarang gue malah lebih lebih better soft. man lah ya. Iya, nggak kayak waktu berapa tahun yang lalu tuh gue kan ngejar banget om. Sekarang gue tadi capek gitu loh om. Maksudnya gue jeda dulu Lu dah. ngejar apa dulu? Gue cerita gue tuh gue pengen jadi tulang punggung kayak bokap gue gitu. Oke. Kayak engkong gue gitu loh. Goodwill. Terus Kenapa gue bisa berpikir sampai saya jauh itu? Karena gue lihat keluarga gue yang sekarang ini, ya maaf ya boleh ngomongin keluarga sendiri ya. Mental tempe semua om, terus terang. apa tuh mental tempe? Mental tempe menurut gue maksudnya, mereka hanya bisa berpikir tuh, yang penting hari ini, alhamdulillah ya bagus ya, bersyukur bagus. Cuman jiwa gue nggak begitu, gue berontak. Lu nggak pengen cukup, lu pengen gimana caranya bisa Gue sama kayak gimana bokap. caranya bisa kayak gitu lagi, kalau bisa lebih. Good. Walaupun kadang gue suka kumat lagi, depresi gue. Oh lu sebetulnya ya yang dulu itu ya. Iya masih suka tuh om. Kayak belum lama, 2 hari yang lalu deh akhirnya gue udah lama nggak minum obat tenang. Tapi kan gue beli obat tenang tuh dari psikiater mitra keluarga kan. Gue pasien sana kan. Gue Oh iya. iya. Sampai sekarang sebenarnya cuman gue tuh bisa ngendalin diri gue. Kalau gue udah maksudnya gue udah drain banget ya. Udah habis energi gue nih. Gak lama kumat, pasti gue udah tau kaki gue lemes, ini itu, wah udah mulai kumat nih. Udah gue tahu udah mau kumat baru gue minum. Tek. Kalau enggak ya enggak. Kan dianjurkan sebenarnya kan kalau sama dokter gue kan sehari 2 kali. Gue enggak, suka-suka gue aja. Pokoknya lagi ngerasa baru sikat. Yang ngerasa gue tenggak kayak udah. Oke. Gitu om. Lu bisa melewati ini semua. Ternyata menjadi seorang anak, seorang legend berat ya. Berat. Karena orang menyandingkannya sama dia. Pada saat lu jatuh, akhirnya sampai sekarang lu bertahan. Apa yang lu pelajari tentang bokap? Wah banyak om. Lu simpulin aja. Terutama tenangnya sih. Tenang. Gue akuin, gue akan belajar kejiwaan om ya. Emang kalau jiwa tenang tuh nggak gampang. Tenang dalam apa dulu nih, kan gitu ya. Kalau tenang lu banyak duit, gampang. Tapi kalau tenang lu nggak punya duit, apa lu bisa tenang? Apalagi lu dikejar utang. Bokap tuh tenang orangnya. Bokap tuh tenang. Gua tahu dia lagi Masalah dikejar. apapun dia tenang aja. Dikejar deadline, dikejar utang. Apapun nggak berubah.
vibrasinya nih kalau misalnya ini vibrasinya nih orang kan biasanya down kan ketika gitu. Iya. Bokap nggak kelihatan om. What? Itu yang gue salutnya sama dia. Gila bokap nih kalau Itu fighter man. itu yang gue nggak bisa. Terus terang gue nggak bisa itu. Harus Gue bisa. tiba-tiba kalau begitu, tek kumat gue langsung tuh. Aduh obat mana obat langsung gitu gue. Pasti lu bisa karena DNA lu DNA bokap lu. Iya kan? Nggak mungkin darahnya kan ada pada darah. Tapi memang jadi ini om, gue punya berapa tahun silam ini gue coba hal yang nekat menurut gue. Itu modal terakhir gue sebenarnya waktu itu. Walaupun sekarang ya belum kumpul segitu juga. Gue ngalin 120 juta om. Apa tuh? Buat single. Buat single 120 juta malah amat. Mahal banget ya. Gua nggak pakai duit, gua bisa bikin single. Gue memproduksi satu single. Musiknya sama Om Pai. Terus gue bikin klip sendiri. Terus gue beli, jadi gue celana baju aja kan nggak ada om, yang ukuran Nggak ada yang untuk di perform lah ya. Nggak ada. Oke, terus. jelek semua, udah berudul dah, kalaupun ada mereknya juga ada berudul gitu loh. Oke. Jadi nggak mau gue beli lagi gitu. Yang kira-kira gue ngabisin dana hampir segitulah, 100 lebih lah om, gue habisin itu. Oke. Musik aja 50 om, musik doang. Sama Om Pai. Ya, Oke. nah dari situlah gue salah perhitungan om. Nah, duit 120 juta dari mana? Ya sisa dagangan gue itu. Oh, oke. Berarti lu modalin ini lu sendiri. Iya, karena gue sebelumnya gue udah nyoba tuh. Dan keluar video klip. Udah. Keluar. Di YouTube udah ada. Ternyata lu salah perhitungan itu nggak. Salah perhitungannya, karena ada dana promo ya om ya. Gue nggak menyiapkan itu. Oke. Jadi habis lah di situ semua duit gue. Hampir cerai lah gue sama bini gue. Terlalu berani lu emang, gitu loh. Kamu udah kawin, bikin single. Harusnya kan bilangnya udah suami istri. Kamu malah single. Oh iya ya, oke. Gitu, jadi nyobain itu, usaha apa ayam goreng fried chicken. Oh, pernah gagal. juga? Ya, terus pas COVID, sebelum COVID gue bikin kopi, karena gue suka kopi kan. Jadi gue punya temen, dia emang ngajar barista, jadi gue kerja sama dia, gue bikin Dores Coffee waktu itu di Pura Beta. Oh, Dores Coffee. Dores Oke. Coffee. Modar om gara-gara COVID kemarin kan. Jadi gue apa ya, gue ngaku gagal lagi ini sini, gagal lagi sini, gagal lagi sampai ya udah kehabisan modal om. Oke. Jadi ya udah gimana ke depannya lah gitu udah sekarang akhirnya. Oke. Apapun yang bokap lakukan, apapun dampak yang lo temuin, bokap kan berusaha untuk ngasih yang terbaik buat lo ya. Anehnya, percaya nggak bokap udah nggak ada om ya, kan? Realitanya bokap emang udah nggak ada. Tapi anehnya di hidup gue lagi ancur-ancurnya nih keadaan. Namanya hidup kan kita kadang naik kadang turun om ya. Di saat gue lagi down, nggak ada orang kan yang nolong. Betul kan om? Pasti lo. Percaya nggak pertolongan bokap tuh kayak masih ada aja buat gue. Apa? Entah royalti dikasihnya Tiba-tiba. lu, tek. Dari ini tek apa teman bokap. Jenderal A nih ngasih ini Vin, ketemu sini tetep teman bokap kan itu. Hah, nyanyi selagu, 2 lagu, kasih segini, nggak mecen banget gitu loh. Gue kadang suka malu jadinya sama bokap gitu. Ya Allah, Pah, udah nggak ada, Udah nggak ada aja, masih nolongin. aja. Luar biasa. Itu loh maksud gua. Sama Ya. satu ketika yang tadi gue belum cerita tuh yang gue lagi nol banget om, nggak ada TV apa-apa. Ada fans bokap dari Sarawak Malaysia ngasih 100 juta buat gue. Wah. Dan nyokap gue posisinya mau pasang ring waktu itu di harapan kita. Ini ada sakit. Ada Oke. masang 2 kan. Wah, pas banget dong Tom. Makanya coba nggak pakai BPJS lagi. Jadi kayak pertolongan Allah tuh nyata banget buat gue gitu loh. Gue bilang ya Allah, gue yang istilahnya orang pendosa aja, kok dikasih gitu loh. Yang istilahnya suka lupa gitu dengan beliau gitu loh. Kayak gue kadang suka, ya cara gue untuk bersyukur ya inget hal itu, termasuk kayak sekarang gue bisa napas aja dah, gue mikirnya nggak usah duit lah, jauh lah. Terus sayang banget om bokap dulu. Oh banget om, sampai sekarang Deket? aku. Banget kalau Lu deket deket mah. Di keluarga yang paling deket tuh gue sama Pernah kakak marah gua. sama bokap gara-gara lu susah tuh, Pi? Kenapa? Pernah marah sama bokap gara-gara lu susah? Enggak. Nggak pernah menyalahkan dia? Enggak.
Oke. Makanya bokap kalau apa-apa pinjamnya sama lu ya? Iya. Saking deketnya lu ya? Karena gue inget dulu, bokap selalu minta apa yang gue minta, Om. Bokap selalu adain semua yang lu minta? Ya. Dan makanya lu balas Zaman lagi itu kalau orang belum punya, katakanlah. Gue minta apa yang beli ini, patok langsung beli. Bapak tuh nggak mikir gitu. makanya bokap pinjam apapun sama lu duit apa, lu kasih pasti? Gue kasih. Gitu. Sedekat itu ya? Sedekat itu gue. Biarin nggak apa-apa toh dari dia juga. Gue mikir gitu udah. Waktu lu bokap nggak ada kehilangan banget? Banget Om. Sampai nggak bisa nangis gue. Gue nangis pas di Bintaro Permai, di Premier Bintaro aja. Pas orang jenazah, gue masuk, adik gue lagi mandiin gitu kan. Gue buka pintu, set kayak film banget. Emang otak gue tuh kayak kok jadi saudara pintar dalam gue sekolah itu. Lihat bokap lagi tiduran tuh, celentang ada begini kan. Duh. Terbayang lah tuh memori gue, flashback ke belakang masa-masa kecil segala macam. Gue pegang tangannya. Gue belum nangis. Pas gue begini, tangannya udah keras. Pas itulah, nggak kuat gue. Nangis gue di situ. Di situ doang lebih. Kalau lu dikasih sehari aja, bokap ada lagi. Apa yang lu mau lakuin? Nggak pengen apa-apa gue. Allah kasih sehari lu ketemu bokap lu lagi. Apa ya? Pengen melukai sih gue. Nggak pengen apa-apa. Duh, mau nangis gue jadi. Gue semelankolis itu aslinya ini. Gue tuh gampang nangis orang. Lu pengen meluk aja? Ya. Gue pengen meluk aja, nggak pengen apa-apa. Pasti lu pengen ngomong dong? Nggak bisa ngomong gue. Kalaupun Bill bisa ngomong, mau ngomong apa sebenarnya? Ya gue sayang. Tapi sayang banget, nggak apa-apa. Itu aja. Gue terima keadaan gue sekarang kayak gini kok. Nggak apa-apa. Lu pasti ceritain nggak? Lu akan ceritain kesusahan lu apa menceritakan kesenangan lu? Ya cerita senang aja lah. Apa ya? Gue rasa kalau gue ngomong kemarin kan tuh kenapa gue masuk ke media dapat undangan A, B, C karena memang mereka mintanya untuk menceritakan kesusahan gue. Sebenarnya gue mengerti tentang vibrasi Om kan ya. Kalau kita ngomongnya negatif, pasti ke bawah-bawah tuh. Bisa sampai berhari-hari mungkin. Gue nggak mau ngomong itu sebenarnya gitu loh. Jadi lu kalau ketemu bokap cuma mau meluk seharian? Meluk aja. Gue meluk kayak apa? Ada lagu baru gini Pak. Gimana? Ya Allah. Yang gitu aja gue. Gue kayak jujur ya. Tadi ini di belakang nih. Gue ngeliat Om. Om mana kayaknya. Gue iri tau ngeliat lu. Iya. Gue sendirian sekarang. Iya ngerti. Ingat zaman Iri dulu, banget gue. waktu lu kecil sama dia. Harus itu aja. Sorry Om ya. It's okay. Gue aslinya, gue peka orangnya. Maksudnya dalam arti, gue tuh gampang, emosional gue tuh tinggi Om. Gue nggak, bukan dari sekarang aja, dari dulu pun gue nggak bisa ngeliat orang susah. Gue dulu, gue lagi ada uang. Orang nggak punya, teman gue nggak punya duit pun, gue bantu. Nggak peduli gue. Makanya gue dulu bilang, Jumawa lu. Wih Jumawa lu. Bukan Jumawa. Gue tahu kalau susah kayak gimana. Sampai detik ini. Gue pernah lagi narik. Gue ngumpulin 200.000. Udah 200.000 Om. Di pom bensin gue ngeliat ada orang jualan kasur di mobil bak. Tuh kasurnya belum laku. Dia begini aja nongkrong. Kayak gue kayak nggak bisa ngebaca pikiran dia gitu kalau gue tahu lu mau pulang pasti kan dagangan lu belum laku ya. Gue kasih semua 200.000-nya. Di jalan gue lupa kalau gue tuh udah nggak kayak dulu gitu loh. Ya you still have good heart. That's good man. Ya itulah. Tapi gue sih yakin pasti bokap lu seneng dengan adanya lu. Lu sekarang kan berusaha untuk menjadi tulang punggung mau nggak mau. Iya. Ada istri, ada nyokap juga. Walaupun kadang gue, ya bukan kadang kayak semua mungkin Om juga, pasti Om gitu juga ya. Karena kita malam mikir ngerokok juga, besok ngapain ya? Terus apa ya?
Kalau yang pengen tahu kepalanya seorang laki-laki itu nggak bisa ditebak. Tiap hari, tiap detik mikir kita. Dari mana untuk bayar ini, untuk itu ya. Iya. That's good, man. Kemarin jujur aja Om, ini disclaimer lagi, gue bukan mau cerita kesedihan di sini. Cuman berbagi pengalaman aja. Jangan sampai teman-teman semua di sana jangan sampai ngalamin kayak gue. Gue ketemu lu, gue juga nggak. Kelvin datang ke gue nggak dengan, gue susah nih. Enggak, dia ceria-ceria aja sih sebenarnya. Dia menceritakan tentang apa, wah seru aja orangnya. Lu tuh seru orangnya. Gue satu kan gue nggak pernah lihat cerita lu yang lalu-lalu ya. Tapi pernah ada yang bilang, oh kasihan Kelvin. Tapi lu orangnya yang ternyata bukan cerita tentang kesedihan juga. Sorry ya tadi ya. Nggak apa-apa tuh. Tapi nggak apa-apa. Buat pelajarannya adalah mungkin buat orang yang masih punya bapak. Sayangin bokap lo. Nyokap, bokap, dah. Nggak ada waktu lagi bro. Gitu. Umur nggak ada yang tahu. Bener nggak sih Om? Wah. Tuh. Gua ngeliatin lu tadi ngumpul aja gua tuh ngerasa kayak gua tuh nggak lu? Dulu. Gua nih, lu tuh gua, bokap. Itu aja gua seneng ngeliatin kalian gitu, seneng gua. Apa sih? Nggak ada gitu gua tuh orang gitu Om, misalnya kayak teman sukses. Nggak ada, gua tuh iri-irian Om. Nggak ada. Ada bahkan dulu teman gue yang suka minta rokok dulu sama gua. Mungkin lu happy ya ngeliat orang sukses. Iya, ada teman gua nih. Orangnya pasti nonton juga di sini. Mungkin orangnya juga nonton di sini. Dulu dia susah. Martin Charter namanya. Gak pernah tahu. Oh dia di charter orangnya? Enggak, Martin Charter dia orang berasal Australia. Oh oke. Dia dulu ngekos di Cilandak. Dia rokok aja, gue datang ke kosan nggak punya bro. Om, gue beliin rokok. Sekarang dia pengusaha sukses Om. Oh good. Wah gue bilang keren lu Tin, mobilnya udah keren, hebat lu Tin. Pin lu bisa gini nih. Gue nggak iri nggak. Gue seneng lah ya. Ini baru. Kayak gitu. Tapi kan gue suka ngaca, acir gue mesti begini juga tapi ya. Lo harus buktiin. Semua zaman sekarang, prosesnya orang nggak akan mau denger. Orang cuma pengen tahu proven aja buktinya, nanti terakhirnya resultnya apa. Iya. Lo buktiin aja nanti. Pasti lo bisa, yakin gue. Darahnya bokap berada di lu, pasti lo jadi fighter juga. Amin. Cuman kita nggak tahu. Apakah lo menjadi musisi? Ya itu walau-walau. Apakah lo menjadi yang tadi maklar everything? Tahu nggak siapa maklar everything yang tanpa modal dan sukses berat? Donald Trump. Oh ya? Donald Trump itu tanpa apa-apa dia. Dia hanya ngeliat ke sini, dengerin, wah dibutuh ini, yang ini denger, disatuin, dapat komisi gitu. Kerjain dulu gitu doang. Sebenarnya gue juga sekarang ada Om proyek yang menurut gue gede banget Om, jujur. Tapi gue nggak mau cerita dulu apa itu ya. Ya. Ada yang menurut gue, gila nih mimpi kali gue kan. Tapi lu lagi jalan. Gue lagi jalan itu. Amin, mudah-mudahan hasilnya. Amin ya Allah. Aku dengar, Allah lagi dengar pas. Amin ya Allah, amin. Ya mudah-mudahan. Ya karena sekarang alhamdulillah dikelilingi sama orang-orang yang kan tersaring Om ya. Okay. Pas susah itu memang benar kata Ali bin Abi Thalib ya. Jangan lihat sekarang mah banyak kata Ali bin Abi Thalib kan. Lihat nanti pas kayak saya susah, siapa teman saya. Itu teman lo. Pas gue lihat kagak ada Om teman gue yang lama-lama. Malah orang-orang baru yang tadinya gue nggak kenal. Dan jujur secara salary atau secara finansial pun jauh di atas gue. Tapi mereka nggak ngelihat gue. Masih berteman sama lo? Iya. Sampai sekarang. Nah itu gue sekarang bisa sama mereka. Akhirnya berkumpul dengan orang-orang yang memang pure berteman. Kalau berteman itu. Ya bilang ya ampun. Tapi saya kadang gue minder. Bro, gue gak enak. Alah, masih kucing gitu. Iya. Ya wis lah. Masih kucing kalau nggak enak. Oke, sekarang gue pengen tahu apa big dream lo. Oke. Ini kita sekarang ke depannya lu pengen melakukan apa? Ke depan gue pengen single sih sebenarnya. Gue tuh lu tetap pengen ngeluarin. Karena gini, jadi ada satu lagu, jadi gini ya. Ini disclaimer lagi nih, punya disclaimernya Om ya. Nggak apa-apa dong. Dari sekian lagu yang banyak gua tulis waktu itu, waktu bokap masih ada ya. Bokap tuh nggak pernah bilang lagu gua bagus Om. Iya oke. Iya. Kurang. Bokapmu dingin gitu kan orang. Kayak waktu ada lagu nih, top.
Dia demen sama lagu itu. Yang ngasih tahu lagu itu bokap demen tuh bukan bokapnya langsung, supirnya si Ruben. Apa dia bilang? Ben, bokap dengerin lagu mulu di mobil. Masa? Di setelin mulu kata si Kelvin lagunya bagus yang ini. Masa sih Ben? Sampai dia bokap ngomong sendiri, Pak, ini lagu bagus Pak, lagu pengen. Edarin aja itu lagu. Oh, sedingin itu bokapnya. Langsung, hah? Dari sekian ribu lagu yang kataan gitu ya, kiasan itu. Sekian ribu, kasang-kasangin banyaknya. Gue udah sodorin, Pak bagus nggak Pak? Pas bagus nggak Pak? Pas bagus nggak Pak? Nggak pernah dia bilang, iya itu lagu dibilang bagus. Nah ini belum keluar? Belum keluar lagunya. Itu yang gue feeling banget, masih gini loh. Terlepas dari dia... Intuisinya dia berarti gua, siapa gitu, tahu ada ya sesuatu ya? Terlepas dari bokap gua gitu. Oh iya, bokap gua kan kata orang maestro ya. Ya betul, Mikir betul. gitu, Om, ya. Betul. Apapun kata dia yang dibilang bagus, jadi pasti lagunya. Oke. Kenapa lu baru sekarang kepikiran yang ada dulu lu keluarin? Baru inget? Baru inget kayaknya. Nah itu karena sering merenung belakangan ini Om. Oke. Kayaknya Lu akan ini keluarin deh. itu nanti? Insya Allah gitu. Ingat, modalnya terlalu gede. Lu juga ada-ada aja. Ntar yang ada lu pinjam kiri kanan punya utang lagi. Lu lakukan. Jangan. Lakukan aja sama teman-teman yang memang akhirnya mau bantu lu. Ya mungkin nanti siapa tahu ada produser dan lihat mau, kita nggak pernah tahu. Tapi jangan bergantung sama itu. Jangan. Ya. Apa yang lu mau lakukan aja. Terus kan gitu sih. Mungkin kalau dulu gue orangnya sangat berharap, jujur Om. Tapi gue sekarang udah gue lepasin aja. Ada kata-kata, kalau lu tidak berharap, lu nggak akan pernah sakit hati. Betul, bener. Kalau berharap itu kita selalu sakit Waktu hati. kita kemarin ketemu, Berharap sama Allah aja deh yang benar mah. bener. Sama Kemarin orang Om, tuh sakit hati pasti. yang kemarin kita ketemu awal itu loh Om, yang gue bilang gue ada investor Om, sekian gue ceritakan, itu nggak jadi. Oke, ya udah. Nah itu makanya gue bilang gue belajar dari situ. Udahlah gue lepasin aja. Pusingnya dia gue dibikinin gitu mah. Gitu. Tapi denger ya, pokoknya kalau ada yang pengen, nih Kelvin ada satu lagu yang mau dirilis. Kita tungguin lagunya. Mudah-mudahan lu cepet lu kerjain itu. Ya mudah-mudahan juga ada yang mau produserin. Kita nggak pernah tahu. Bener. Pokoknya ada yang produser apa enggak lu keluarin. Karena itu ibaratnya jadi kayak hadiah buat bokap. Itu sih, bener Om. Bokap Emang kan itu. senang lagu itu, Ya. hadiahin aja. Itu aja yang penting niat lo. Kita nggak tahu impactnya gimana Itu ya. setelah situ gue seru banyak banget ide Om. Sampai gue mau bikin film bokap. Gue udah bikin biografi ya. Bokap ya? Bokap, astagfirullahaladzim. Judulnya Dores gitu loh. Oh, itu Dores tuh kan doa restu kan. Oh iya bener. Ya, gue udah bikin. Gue segila itu kalau ada duit, kalau lagi megang duit nih ke Bandung 11 hari nyewa hotel, penulis. Ini kita gerilya sini situ. Gue nggak peduli, nggak akan jadi hari ini. Gue tahu. Cakep tuh, bikin biografi tentang bokap. Wah cakep tuh. Gue udah bikin itu, tapi kasar Om ya. Siapa yang mau tuh? Ada yang mau modalin gak nih? Ini bagus nih. Trust me, bagus. Cari yang mirip sama bokap orang. Iya, betul. Wah keren. Itu sih. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Semua tercapai ya. Amin gitu. Oke, lu kan punya single juga ya? Punya. Nanti gue puterin di sini ada video klip ya? Ada. Itu yang gue bilang kemarin boncos 100 Oke. juta. Apa judulnya? Cintamu bukan untukku itu. Itu lagu siapa? Lagu gua. Cintamu bukan untuk. Udah ada video klipnya? Udah. Nah, nanti di sini udah ada di semua digital. Ini rugi nih bikinnya nih. Bikin 120 juta ternyata boncos. Kita kasih tahu bahwa tidak boncos. Nanti di sini gue puterin klipnya. Kalian denger, kalian komen semuanya. Yang suka sama almarhum, karya-karyanya almarhum Deddy Dores, lihat. Ini anaknya. Anaknya try to be strong and try to be the same path with his father. Jadi coba lu dengerin terus komen. Apa yang lu denger. Apa kurangnya, apa lebihnya lu kasih tahu buat dia nih. Karena dia punya satu single lagi nanti yang akan kita tungguin. Itu yang dipilih sama almarhum bokap. Mudah-mudahan ya. Amin ya Allah. Ya Om. Alhamdulillah. Gue senang sih dengar cerita kita. Lu nggak terlihat, lu nggak menyedihkan supaya orang sedih. Lu dibawanya dengan Kan ketawa. sebenarnya aslinya tuh gue begini. Aslinya. Kemarin. Ya jadilah lu asli aja lu. Nah yang kemarin kan sebenarnya ya itu. Karena ada tuntutan aja. Oke. Project kan itu. Project single. Duet.
Apa nih? Jadi kemarin-kemarin ada lu bikin sesuatu gimmick gitu? Iya, Oh udah aja. Kalau sesuatu gimmick gitu. Jadi sekarang udah bukan zamannya pakai gimmick lagi. jadi ya mau nggak mau gue kayak di situ kayak, aduh, gue juga malu ngeliat gue di situ, terus terang aja. Karena bukan gue banget di situ. Oke. Gue nggak gitu aslinya. Oh. Gue sebodoh amat ngerti itu gua. aslinya gitu loh. Berarti lu kemarin-kemarin sempat memberitakan diri susah apa segala macam disuruh orang untuk naik. Ya, Mau ngeluarin single. ya. Padahal lu nggak mau sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak mau. Itu bukan gue Iya sih. banget. Gitu. Dari tadi dia ceria-ceria aja nggak pernah sedih-sedih. kecuali pas lu pengen peluk bokap lu. Iya. Lu kangen sama bokapnya? Apalagi pas suasana lebaran gini om. Iya. Kangen sama bokap. Aduh, kata gue bukan main om. Luar biasa. Tapi bokap lu nggak pernah kemana-mana. Tapi aneh nggak percaya ya om, terserah. Semalam gue mimpi bokap datang loh. Tadi malam? Ya, di malam ini. Kayak dia tahu aja kalau gue mau ketemu Om Fer. Serius gue. Gue bilang, aduh, papa datang lagi. Jadi mimpi itu gitu. Dia nggak ngomong. Kalau kata orang dulu kan kalau nggak ngomong itu benar dia. Gitu Om ya. Kalau dia ngomong justru enggak. Oke. Ini nggak ngomong, cuma diem aja. Si bilang sih, bokap kan udah nggak ada ya. Itu gue langsung ingat Om. Oh iya hari ini gue ketemu Om Ferdi. Baru bokap dia datang begini. Oh oke, gitu udah. Alhamdulillah. Ya bokap masih ngeliatin lu. Tapi tenang aja, lu pasti yang lu tadi bilang buah tidak akan jauh dari pohonnya. Nggak akan jauh, pasti lu sesukses bapak lu nanti. Lu lihat, trust me. Ya gue Yang selalu penting lu sekuat dia. Amin ya Allah. Gue selalu ingat omongan terakhir dia sebelum meninggal Om. Apa? Itu di Hotel Benua di Jalan Pelajar Pejuang di Bandung ya. Gue lagi di lobi, bokap juga di lobi sama asisten dan anak buahnya bokap loh waktu itu. Pas gue jalan, lewatin bokap gitu, ini bokap gitu dia lewat. Dia ngomong gini, gayanya dia tuh. Situ mah bakal lebih sukses dari papa. Duduk. Hah? Aki-aki ngomong apaan? Gue ngomong gitu kan. Situ bakal lebih sukses dari papa. Asal situ harus tawakal. Itu kan gerabak gerubuk orangnya. Harus tawakal, ikhlas. Apalagi tawakal, ikhlas. Sabar, ikhlas. Tawakal, sabar, ikhlas. Dia ngomong apaan sih? Padahal belum se-down itu. Waktu itu ya? Iya. Lagi senang-senangnya lah. Iya, bisa katakan iyalah punya Iya, masih masih punya bagus, usaha, iya. moge masih gonta ganti gitu, mobil masih ada 3 gitu Itu loh. udah di blessing sama bokap. Nah itu omongan itu ya jadi setiap gua lagi down, Ini gue lo inget ya? kata-kata itu. Trigger lo ya? Iya trigger gua tuh buat bangun lagi, gitu Ya, Om. good. Amin. Mudah-mudahan kita doain semuanya, mudah-mudahan Ya saling mendoakan yang terbaik lo buat Om juga. sukses dengan Dan karirnya. keluarga Om. Yang penting cuma satu sih. Lu akan merasa sukses pada saat lu bersyukur. Kalau lu nggak bersyukur pasti kurang aja. Itu benar. Gua Om bisa, gua kan orangnya sekarang ini ya, gua kalau ada rezeki sedikit gua suka ajak jalan-jalan anak gua nggak kemana-mana sih, cuman ke hotel, sehari 2 hari ke apartemen. Iya. Seneng ya. Staycation aja, gue demen staycation. Dari hasil keringat Kenapa lu. Om? Ada ceritanya nih Om. Oh, Kenapa begitu? Tadinya gue nggak mikir begitu. Sekali waktu itu gue makan di restoran Jong Food waktu itu ya. Oke. Restoran Jong Food itu ada patung. Anak gue minta foto sama tuh patung Om. Oke. Mau tapi kan tuh patung. Oke. Gue bilang, ya ampun udah gue. Sampai kayak gininya, gue mah dulu norak kalau di Disneyland, norak. Iya. Ini anak gue di sini minta foto. Disitulah Iya, kesalahan. lu langsung ya. Nah, disitulah akhirnya gue, ayo sini. Kalau lagi ada Om tuh gue suka staycation gitu. Pokoknya lu bawa kemana aja tuh anaknya. Iya, walaupun sehari 2 hari doang kita tinggal di situ, ntar pulang lagi kontrak. Alhamdulillah. Gitu Om. Good. Oke. Thank you buat ceritanya, Vin. Ya, Om, sama-sama Om. Gue seneng banget. Buat luangkan waktunya juga Pasti buat Om. lu harusnya ya, lu pasti sekuat bokap lu. Amin. Dan lu apalagi udah di blessing ya bokap lu lebih sukses. Amin. Amin. Pasti biasanya bokap punya feeling yang tepat sama anaknya. Amin ya Allah. Ya. Thank you Ben. Udah Sama-sama datang tuh. ke All You Can Eat, ya. Makasih juga. Thank you banget. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, thank you banget, appreciate banget gue. Jangan lupa follow Instagramnya dari Kelvin Dores di sini, dan juga ada singlenya yang diputar. Lihat, komen, pasti
Kelvin akan lebih happy lagi. Amin. Kalau di komen karena kalian pasti udah Di Jux dengar. Spotify udah ada kok. Udah Apple ada Music ada juga. di Spotify, Promo di banget Apple, ini gue. semuanya udah ada. Jadi silahkan lihat. Itu bentuk appreciate kita sama orang yang sedang berusaha. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share, nyalakan notifikasinya, sebarkan kebaikan. Bye.